Mungkin kapan Pak targetnya Indonesia bisa membangun kapal induk? Kalau untuk membangun kapal induk, kita sudah memiliki kemampuan. Insya Allah, sebenarnya ini sedang proses negosiasi teknis ya untuk pembangunan kapal induk dengan salah satu negara sahabat kita. Bahwa kita sudah dipercaya untuk bahkan membangun kapal induk. Dan insya Allah, pemerintah Republik Indonesia sendiri juga sudah memiliki rencana untuk itu. Halo Sobat, PT PAL Indonesia saat ini sudah merencanakan program pembuatan kapal induk helikopter atau LHD. Kapal induk rancangan PT PAL tertuang dalam program pemerintah di bidang pertahanan mengenai minimum essential force revisi terakhir. Dalam revisi terakhir mengenai kekuatan pokok minimum atau MEF disebutkan bahwa setidaknya armada Silif TNI AL direncanakan untuk mempunyai 4 kapal landing helikopter dock atau kapal induk helikopter. Kemudian 6 unit LPD dan setidaknya harus mempunyai 28 unit LST untuk kapal angkut tank dan pasukan. Mari kita simak desain kapal induk helikopter rancangan PT PAL Indonesia. Direncanakan kapal induk buatan PT PAL ini akan dimulai dikerjakan pada tahun 2028. Jika sobat bertanya kenapa proses pembuatan kapal induk PT PAL baru dikerjakan tahun 2028? Jawabannya karena saat ini PT PAL sedang melakukan penjajakan dan komunikasi teknis mengenai kapal induk Indonesia dengan salah satu negara sahabat. Setidaknya ada beberapa tahapan dan proses yang panjang dalam pembuatan kapal induk helikopter. Pembuatan kapal induk helikopter melibatkan proses kompleks yang memadukan rekayasa, logistik, dan teknologi canggih. Konsep awal adalah tentang definisi kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan operasional dalam penentuan misi, baik misi perang maupun non-perang dan jumlah helikopter yang dapat diangkut. Spesifikasi teknis yang sedang dilakukan oleh PT PAL Indonesia yaitu menetapkan ukuran, kecepatan, daya tahan, sistem propulsi baik, diesel, gas turbin, atau hybrid, dan sensor, radar dan sonar. Tentunya sistem ini belum tersedia di Indonesia, sehingga sistem radar dan sonar kapal induk buatan PT PAL harus diambil dari negara lain. Hingga saat ini setidaknya ada beberapa negara yang sudah mengoperasikan kapal induk modern helikopter. Sebut saja JS-Kaga milik Jepang, Rokdokdo milik Korea Selatan, ITS Trieste milik Italia dan yang cukup baru adalah TCG Anadolu milik Angkatan Laut Turki. Melihat desain kapal induk rancangan PT PAL Indonesia, kapal ini memiliki desain yang hampir sama dengan kapal induk TCG Anadolu Turki. Spesifikasi kapal induk helikopter rancangan PT PAL Indonesia direncanakan mempunyai panjang 243 meter atau 11 meter lebih besar daripada kapal induk buatan Turki. Kapal induk helikopter rancangan PT PAL jika nantinya sudah berwujud dan resmi dioperasionalkan akan meningkatkan kemampuan tempur angkatan bersenjata Indonesia. Walaupun konsep perang Indonesia bukan menganut konsep agresor seperti Amerika, akan tetapi kapal induk ini nantinya dapat juga difungsikan untuk operasi militer non-perang, seperti bantuan bencana alam dan evakuasi rakyat sipil. Dalam kondisi atau masa perang adanya kapal induk helikopter ini memungkinkan untuk memindahkan kekuatan dalam jumlah besar secara cepat. Mobilitas menjadi kunci bagi Indonesia dalam memenangkan pertempuran lantaran wilayah negara kita yang begitu luas. Tentunya konsep perang modern di masa depan begitu kompleks, dari tantangan rudal jelajah maupun rudal antar benua atau ICBM. Tentunya kapal induk sangat rentan tanpa perlindungan, sehingga kapal induk ini membutuhkan kelompok tempur atau strike group untuk melindungi kapal induk dari serangan musuh. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang memperhitungkan proses pembelian kapal induk bekas Angkatan Laut Italia yaitu ITS Giuseppe Garibaldi. Kapal ini direncanakan dibeli oleh Indonesia untuk kapal induk interim, yaitu untuk mengisi kekosongan armada tempur mengingat masalah geopolitik yang saat ini memanas di dunia. Oke sobat, sekian video kami. Semoga bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe jika video ini menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bangga jadi Indonesia.